pagi. Nah, saya mau tanya harga kamar. Baik, masih available di mana dengan breakfast dinner. Lalu ada Oh, ada dinernya juga. Oh, gitu. Satu breakfast sama dinner juga untuk 2 orang dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Asriani. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik dalam Insight Jawa Barat. Tenderloin biasanya disajikan dengan saus barbecue atau lada hitam. Tapi di Bandung, ini tenderloin disajikan unik dengan kuah gulai. Kuliner Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak jenisnya. Setiap daerah memiliki racikan berbeda-beda, mulai dari iga bakar konro hingga nasi ayam bumbu jimbaran. Dari sekian banyak racikan khas tanah air, salah satu bumbu yang khas adalah kuah gulai. Tapi gulai yang satu ini berbeda karena diolah bersama daging tenderloin ala steak. Bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jinten dan cabai merah menjadi bumbu utama gulai steak tenderloin ini. Bumbu halus ditumis bersama daun salam, serai, jahe, lengkuas, kayu manis, dan cooking cream. Lalu beri garam, lada, kaldu ayam, dan gula. Setelah matang, bumbu dioleskan ke tenderloin. Tenderloin lalu dipanggang hingga matang dan disajikan bersama perkedel kentang, daun singkong rebus, dan kuah gulai. Senandung rasa sama dengan artinya bahwa kita ingin cita rasa yang Indonesia banget. Sehingga kita punya inovasi baru, kita padukan antara Western dengan rasa Indonesia, bumbu Indonesia. Salah satunya gulai. Bumbunya memang pakai gulai. Gitu. Rempah Indonesia banget gitu? Ya, rempah Indonesia banget. Olahan kuliner ini berpadu lengkap rasanya. Sensasi Western dengan rasa tradisional Indonesia. Nah, biasanya steak tenderloin ini berpadu dengan bumbu yang light khasnya, tapi dipadukan dengan bumbu gulai ternyata cocok juga karena bumbu yang strong dan kayak akar rempah-rempah ini cocok banget dengan daging yang juicy. Enak rasanya. Restoran di Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini membandrol tenderloin saus gulai seharga Rp92.000. Dian Permatasari, Bandung. Olahan daging kambing biasanya disiapkan oleh pembuatnya di Bandung. Ini kambing dimasak sendiri ala barbecue Korea. Seperti apa keunikan kambing guling mini ini? Berikut liputannya. Selain daging sapi dan daging ayam, daging kambing banyak disukai karena rasanya yang gurih. Salah satu olahan daging kambing yang nikmat adalah kambing guling. Beda dengan kambing guling pada umumnya yang sudah dimasak saat akan menyantapnya, di Bandung kambing guling mini dimasak oleh penikmatnya. Sebelum dinikmati, kambing muda bagian paha depan diracik dan dibumbui dulu oleh chef. Racikan bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, jinten, ketumbar, garam, merica yang sudah dihaluskan menjadi bumbu dioles ke seluruh bagian daging. Setelah rata, daging kambing di oven hingga setengah matang. Barulah daging kambing disajikan kepada penikmatnya. Daging kambing seberat 1-1,5 kg ditusuk dan disimpan di atas bara api. Di sini pengunjung mulai memanggang atau membakar sendiri. Diputar perlahan seperti saat meracik kambing guling, daging lalu dipotong dan dibakar di atas bara. Daging yang matang lalu baru disantap bersama nasi, kuah, dan aneka sambal. Kalau menurut aku sih ini unik ya, karena kita yang bakar sendiri, terus masih panas langsung kita makan. Jadi sensasi di lidahnya tuh masih panas banget, enak deh pokoknya. Jika olahan fast food lebih tenar, olahan ini disebut slow food. Menikmatinya sambil menyantap makanan, sambil memasak, sambil bercengkrama sekaligus. Kebersamaan ya jatuhnya gitu. Jadi dibandingin sekarang kan kalau mungkin udah beberapa tahun ke belakang itu kita trennya itu kayak grill-grill suki-sukian lah gitu. Maksudnya kita itu udah
menjamur di mana-mana gitu. Kalau kita ini lebih fokusnya ke makanan bareng-bareng gitu. Jadi kita mungkin kalau populer di istilah fast food, kita itu slow food gitu. Ya, kalau ini kan kita udah dimarinasinya kan udah cukup lama gitu ya, dan kita udah udah dimatangin, kita tinggal tinggal dipanasin lagi sih gitu di meja itu, di grill, di slice. Harga kambing guling mini di Jalan Gelap Nyawang, Kota Bandung ini dibanderol Rp299.000 dan dapat dinikmati untuk 6 orang. Selain daging kambing, ada juga pilihan lainnya seperti daging sapi. Dian Permatasari, Bandung. Kebab Turki kini banyak ditemukan dimanapun, tapi ada yang unik di Bandung ini, yaitu kebab Turki gerobakan di mana penjualnya adalah penjual asli Turki. Aksinya pun menarik perhatian masyarakat yang melintas. Saat pagi hari, lapangan Tegalega Kota Bandung banyak dikunjungi warga yang berolahraga sekaligus berburu kuliner. Seperti di salah satu sudut lapangan ini, sebuah lapak PKL dipenuhi warga. Mereka ternyata tertarik melihat aksi seorang bule yang sedang asyik meracik kebab. Ia adalah Nur, pria asal Turki namun sudah tinggal di Indonesia selama 15 tahun bersama anak-anaknya dan berjualan kebab gerobakan. Kebab berisi sayuran, potongan ayam yang sudah diolah dengan rempah, timun, dan tomat. Setelah digulung di atas tortilla, kebab kemudian dipanggang hingga matang. Sudah lama. Sudah lama. Dari turunan ada. Dari turunan, berarti ini Orang tua juga dulu kebab. Tapi saya udah di sini udah hampir 15 tahunan. 15 tahun. Oh, emang jualan kebabnya dari Turkinya terus dibawa ke sini gitu? Betul. Jadi ini resepnya resep turun-temurun dong? Alhamdulillah. Bagi sebagian warga, kehadiran kebab Turki di lapak PKL dengan penjual orang bule ini cukup unik dan membuat penasaran untuk mencoba kebab racikannya. Saya sering ke sini, kebetulan di sini selalu ramai, jadi saya ingin coba. Nah, viral hanya banyak yang beli. Karena penjualnya? Ya, penjualnya asli dari Turki. Nggak tahu ya, tadi pas masuk saya ke sini lewat kok rame gitu loh. Makanya saya putaran dulu, beli di sini, pengen coba aja. Saya lihat tuh kalau dari Turki ini kayaknya enak gitu. Saya lihat juga pas tadi lihat orangnya juga. Oke. Gitu. Kebab Turki di lapangan Tegalega ini hanya berjualan hari Sabtu dan Minggu saja. Satu porsi kebab dibanderol Rp25.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lain tentang dessert pedas cheese breast rujak akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pangdam Tiga Siliwangi Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman meresmikan Monumen Cagar Panser Saladin pada hari Senin. Monumen tersebut didirikan di alun-alun Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Mata Viral, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Jadi penting loh, pemikirannya bukan cost tapi value. Untuk value bukan lagi ngomongin cost tapi productivity dari cost itu. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa lebih besar lagi. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat pagi, selamat datang di Pustina. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Pagi, saya tuh mau pesen kopi, tapi pengen yang seger. Apa nih? Untuk yang seger, kita ada honey lemon coffee, Kak. Boleh itu satu. Ya, baik. Sama kalau cake-nya apa ya? Untuk cake-nya semuanya rekomendasi, Kak. Ya, paling kalau mau kita ada passion fruit cheesecake sama Japanese pan. Itu lebih ke seger, kalau misalnya Japanese pan itu lebih ke manis. Agak bingung ya pilih dua-duanya, saya dua-duanya aja deh. Baik, boleh. Jadi itu ya tadi apa? Fashion cheesecake sama Japanese pan, untuk minumnya honey lemon coffee. Oke, itu aja. Ya, baik. Makasih ya. Ditunggu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dessert atau hidangan penutup biasanya memiliki rasa yang manis. Di Bandung ini dessert diracik unik dengan rujak. Perpaduan antara manis dan juga pedas asinan ala rujak bebek. Puding, pie, hingga cheese breast adalah beberapa jenis dari sekian banyak jenis dessert yang umumnya berasa manis. Terinspirasi karena warga Kota Kembang yang menyukai pedas, cheese breast di Bandung diolah unik. Asinan rujak diracik menjadi satu sajian dalam cheese breast. Untuk membuatnya, racik dulu cheese breast-nya. Air dimasak bersama butter, margarin, tepung terigu, dan telur. Setelah menjadi adonan, cheese breast lalu dibentuk di loyang. Cheese breast lalu dipanggang di oven hingga matang. Lanjut cheese breast dimasukkan whipped cream dan cream cheese di dalamnya. Di atasnya diberi krim yang sama dan ditumpuk biskuit. Terakhir dan yang membuat unik adalah toppingnya yang diberi olahan rujak asinan. Pertama, saya tuh suka yang segar. Nah, tapi produk saya itu kan kebanyakan manis, jiung, legit gitu. Dan coba kreativitasin, terus kebetulan saudara, anak-anak itu kan lagi pada sekarang kalau apa-apa yang pedas tuh dicari, disukai. Krimnya itu cream cheese ya, pakai whipped cream. Tapi varian atasnya itu rujaknya asam, manis, pedas. Bagi penyuka pedas sekaligus dessert, camilan ini terasa lengkap saat disantap. Bukan hanya tampilannya saja, tapi rasanya pun digemari. Nah, pertama itu dari segi teksturnya itu menarik. Terus dari ini rujak loh gitu. Jadi yang namanya rujak itu kan misalkan dimakan siang-siang lagi pada seger tuh. Nah, jadi selain dari teksturnya menarik, cara penyajiannya pun mantap. Seporsi cheese breast rujak di Jalan Bengawan, Kota Bandung ini harganya Rp38.000. Dian Permatasari, Bandung.
Dari aneka dessert cantik ini dan juga kopi yang segar ini, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk memasak salmon cranberries. Tetaplah bersama kami segera kembali. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di wilayah Kabupaten Karawang meluap sehingga merendam ratusan rumah. Sebanyak 147 rumah di 3 RT di Dusun Pangasinan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Menghadirkan dialog hangat yang menggali beragam isu bersama narasumber pilihan. Apakah secara political branding itu perlu untuk meyakinkan masyarakat 100 hari itu? Presiden harus meyakinkan masyarakat 100 hari ini mau ngapain aja. Mengungkap berbagai fakta seputar hukum dan kriminal, kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial lainnya dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan CNN Indonesia Prime Plus, Rabu jam 6:30 malam, live di CNN Indonesia. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Judi online atau judi dalam bentuk apapun itu sesuatu yang diharamkan oleh agama. Musibah itu dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan. Jangan lewatkan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Menyelami dunia otomotif dari berbagai sisi. Sejak periode Januari sampai dengan Desember 2024, ada lebih dari 150.000 kasus kecelakaan. Bersiaplah untuk perjalanan seru bersama CNN Indonesia. CBS sendiri sebenarnya adalah konsep sederhana dalam sistem keselamatan berkendara pada skuter matic. Jangan lewatkan CNN Indonesia Drive setiap Jumat jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Masih bersama kami. Nah, sesuai janji saya, kita akan memasak salmon cranberries. Tapi salmon dengan minuman cranberries atau apa ya? Kita langsung saja tanya karena saya sudah bersama dengan Chef Tri Julianto sebagai head chef dari Sheraton Hotel Bandung and Towers. Oke, Chef, saya penasaran nih, tadi ada menu kita itu salmon cranberries. Ini tuh apa nih? Perpaduan yang agak jarang didengar sebenarnya, Chef ya? Iya. Jadi basicnya sama sih, pensier Norwegian salmon, cuman nanti sausnya kita pakai cranberry sauce. Jadi dia rasanya agak asam ke manis gitu. Oke, bahannya apa aja nih, Chef? Oke, untuk dari main ingredients-nya sendiri ada Norwegian salmon, ini udah di fillet, udah boneless, nggak ada tulangnya lagi. Terus kita ada chop bawang putih, bawang putih cincang, ini black pepper, ini chop onion atau bawang bombay, ini ada butter, ini nanti untuk pendamping saja ada mashed potato sih. Ini ada apa namanya? Kepala bubuk sama mashed potato-nya kita pakai yang instan aja biar cepat. Ini nanti untuk masaknya ada olive oil, terus ini buat mashed potato-nya nanti ada krim juga, dan ini untuk campuran si cranberry sauce-nya pakai sedikit lemon biar agak segar. Oke, kalau misalnya dilihat-lihat ya, Chef ya, kalau bikin salmon itu mengolah salmon tuh sebenarnya bumbunya tuh simple ya, Chef ya? Simple, justru kan kita untuk meng-highlight dari tes si salmonnya sendiri nih. Jadi untuk seasoning yang lain tuh dibuat agak light saja. Jadi nggak mendominasi dari tes si salmonnya sendiri seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah apa, Chef? Kita pertama mungkin kita akan membuat mashed potato-nya dulu, dan kita, tadi lupa, ini sebagai pendamping juga ada beberapa sayuran yang udah kita siapkan, nanti kita akan tumis, dan sebelumnya kita akan rebus dulu seperti itu. Oke, baik. Sambil menunggu berarti pertama kita rebus dulu. Betul. Oke. Jadi sebelum kita untuk merebus sayurannya, airnya perlu kita kasih garam dulu sedikit. Tujuannya adalah satu, untuk menjaga agar warna si sayurannya ini tetap segar. Kedua, dia untuk retaining dari nutrisinya sayuran ini sendiri. Gitu. Oh, ternyata bukan biar asin aja ya, tapi ya, jadi ada manfaat lain gitu di balik itu semua. Nah, kita untuk untuk merebusnya kita dimulai dari sayuran yang lebih keras dulu. Seperti ini
jagung muda, Pakai garam dulu tuh biar warnanya tetap bagus ya. ya. Kita refresh, ini namanya stepnya refreshing atau dia menghentikan proses pemasakan daripada si sayuran ini sendiri. Kita membuat mashed potato-nya, kita pakai yang instan saja biar menyingkat waktu seperti itu. Ya, tadi air sudah mendidih tapi masih ke dalam kondisi panas, ini bisa langsung kita masukkan saja. Lengkapnya ada cooking cream. Kita pakai cooking cream ya? Betul. Nah, ini bisa diganti pakai susu, Chef? Bisa. Untuk sebagai opsional kita bisa ganti susu, paling nanti tinggal diatur saja konsistensinya karena cooking cream ini kan konsistensinya lebih dense ya, lebih kental dibanding dengan susu. Jadi kita bisa sesuaikan nih jumlahnya. Nah, kalau saran saja untuk membuat mashed potato ini lebih baik pakai krim sih. Jadi dia flavornya lebih dapat. Oke, daripada pakai susu. Tapi kan kadang-kadang kalau di rumah nih masak sendiri, biasanya adanya susu nih, gitu Ya, kan? Gitu. Itu bisa, bisa. Tapi tetap lebih enak pakai cooking cream. Betul sekali. Oke, baik ya. Ini udah selesai, Chef? Sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung ke utamanya, Chef. Ya, main salmon. ingredients. Ini saya yang coba racik, boleh, Chef? Boleh, silahkan. Karena ini susah banget raciknya, Chef ya. Apa, Chef? Padahal cuma pakai apa, Chef? Garam. Ini cuma pakai garam saja. Ya, secukupnya saja. Nanti bisa diratakan. Begini. Lalu Sama. Kalau bagian kulit lebih banyak garam itu it's okay, nggak apa-apa. Oh iya. Nggak sebegitu meresap ketika garamnya itu ditaruh di daging. Ini juga sama, Chef? Ya, merica hitam. Chef, ini kalau mau masak salmonnya apanya dulu nih, Chef? Nah, apabila salmonnya masih ada kulitnya, nah lebih baik si kulitnya itu dimasak pertama. Oke, kenapa tuh, Chef? Tujuannya untuk si kulitnya tuh biar crispy dulu, jadi nanti kita tinggal matangin dagingnya aja. Oke, baiklah. Kita masukin ya, Chef. Oke. Yes. Butter. Jadi next step butter. Oke. Nah, ketika proses basting, namanya proses basting, ini apinya harus dikecilkan dulu supaya tidak terlalu panas. Angkat aja sisa yang dulu di sini, nanti kita blend. Yes, good. Lalu kita taruh ini nggak boleh terlalu panas. Silahkan tumis. Iya, sampai wangi. Cukup. Ya, tujuannya tadi si tampilannya agak sedikit mengkilap sayuran. Nah, ini terakhir dari rangkaian masak kita. Ini apa? Bikin apa, Chef? Ini terakhir kita bikin sosnya, Oke. cranberry sauce-nya seperti itu. Jadi kita panaskan juga tadi olive oil. Kita tambahkan sedikit bawang bombay, sedikit aja, sedikit. Ya, tujuannya untuk memberi flavor sedikit aja, light flavor. Lalu ini apa, Chef? Ini cranberry puree yang udah saya berikan lemon juice juga gitu. Oke. Jadi tinggal dipanaskan saja. Butter supaya agak lebih mengkilap secara tampilan.
Dan lebih gurih juga nggak sih, Chef? Yes, betul. Oke Chef, ini sudah cantik dan sudah ready ya Chef ya? Ready. Sudah siap untuk dicicipi. Betul Penasaran banget karena ini sesuatu yang baru buat saya pastinya. Salmon, tapi pakai cranberry sauce. Oke, saya coba ya Chef ya? Silakan. Oke, terima kasih Chef. Sesimpel itu seasoningnya tadi, tapi rasanya khasnya rasa daging salmon dicocol ke saus cranberries-nya yang asam, tapi gurih di rasa dan juga di aroma. Jadi menu salmon cranberries ini juga sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.